Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang di channel Bunda Clara. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita tulis shalawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan bershalawat, kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Rumah kos itu berdiri megah di pinggiran kota Yogyakarta, dengan halaman luas yang ditumbuhi pohon Kamboja dan melati. Meski terkesan tua, rumah 2 lantai itu tetap bersih dan terawat. Dikelola oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Laras, rumah kos itu dihuni oleh para mahasiswa dari luar kota yang menempuh studi di universitas negeri ternama. Bu Laras, 39 tahun, janda tanpa anak, menjalani hidupnya dalam kesunyian yang teratur. Sudah hampir 8 tahun sejak suaminya meninggal karena kecelakaan. Sejak saat itu, ia menutup pintu hatinya untuk laki-laki manapun. Hidupnya hanya untuk mengurus kos dan merawat kebun kecil di halaman belakang. Namun hari itu berbeda. Seorang pemuda datang sore hari, mengendarai motor bebek dengan tas besar di punggung. Rambutnya agak berantakan, kulitnya sawo matang, dan ada tatapan canggung sekaligus percaya diri di wajahnya. Ia mengetuk pintu pagar sembari melihat ke sekeliling, tampak ragu tapi penuh harap. "Permisi, Bu Laras?" Suaranya berat namun sopan. Bu Laras yang sedang menyiram tanaman menoleh. Matanya menatap lekat, mengamati wajah pemuda itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Bu Laras sejenak terdiam. Entah karena kesepian yang telah lama menumpuk, atau hanya sekadar rasa iba pada wajah asing yang lelah. "Iya, saya." "Kamu anak yang mau kos?" tanyanya. "Iya, Bu. Nama saya Arga, baru masuk semester 1 di Fakultas Teknik Sipil." Bu Laras mengangguk pelan, lalu membukakan pagar. "Ayo masuk. Kamarmu di lantai 2, nomor 3. Masih kosong." Begitu masuk ke dalam, Arga terkesima melihat isi rumah kos itu. Bersih, rapi, dan terasa seperti rumah sungguhan, bukan sekadar tempat singgah. Ada aroma kayu manis dari dapur, dan lukisan-lukisan lama menghiasi dinding ruang tamu. Beberapa hari pertama, semuanya berjalan biasa saja. Arga tipe anak yang sopan, rajin, dan tidak neko-neko. Setiap pagi ia turun untuk sarapan, dan sering membantu Bu Laras menyapu halaman tanpa diminta. Hal-hal kecil itulah yang perlahan menggeser perasaan Bu Laras. Sebuah perhatian tulus yang lama tak ia rasakan sejak suaminya tiada. "Masih belum punya pacar?" tanya Bu Laras suatu sore saat mereka duduk berdua di teras. Arga tertawa pelan. "Belum, Bu. Masih fokus kuliah dulu." Bu Laras hanya tersenyum, tapi di balik tatapan matanya ada gelombang aneh yang mulai tumbuh. Sesuatu yang seharusnya ia redam, tapi justru menguat tiap kali ia memandangi pemuda itu. Usia mereka terpaut hampir 2 dekade. Namun Arga bukan lagi anak-anak, dan ia sendiri merasa hidupnya selama ini sepi dan sunyi. Malam-malam mulai berubah. Bu Laras mendapati dirinya sering berdiri di balik jendela, mengintip kamar Arga yang lampunya masih menyala hingga larut malam. Kadang, ia membuatkan teh hangat lalu mengetuk pintu kamar Arga, hanya untuk memastikan anak kosnya tidak belajar sambil kelaparan. Arga tak pernah curiga. Ia hanya mengira Bu Laras baik hati. Tapi hati seorang wanita tidak pernah netral lama. Dan hati yang lama sunyi bisa meledak tanpa aba-aba. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Listrik padam sebentar. Arga yang ketakutan dengan kilat mendadak mengetuk pintu kamar Bu Laras. "Bu, saya takut petir. Boleh duduk di sini dulu?" Bu Laras membuka pintu. Hatinya berdebar. Dan disitulah semuanya dimulai. Hujan masih mengguyur kota Yogyakarta malam itu. Petir menyambar langit, memantulkan cahaya ke dinding-dinding tua rumah kos Bu Laras. Angin menerpa tirai, menebarkan aroma tanah basah yang begitu khas. Di dalam rumah, keheningan mencekam. Listrik sempat padam beberapa menit lalu, membuat suasana makin mencekam bagi sebagian penghuni. Di antara semua penghuni kos, hanya Arga yang masih terjaga. Ia duduk di dalam kamarnya, lampu darurat menyala redup. Di luar, kilat menyambar begitu dekat hingga membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Petir selalu menjadi ketakutannya sejak kecil. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan jaket dan keluar dari kamar. Tangga kayu yang menghubungkan lantai 2 ke lantai bawah
mengeluarkan suara derit pelan saat diinjak. Di bawah, lampu ruang tamu remang-remang dari cahaya lilin. Ia mendekat ke pintu kamar Bularas, ragu, namun lebih takut pada bunyi gemuruh langit. Tok, tok, tok. Bu. Bularas, boleh saya duduk sebentar di ruang tamu? Takut petir, katanya lirih. Tak sampai semenit, pintu kamar terbuka. Bularas berdiri di ambang pintu, mengenakan daster biru muda dan cardigan tipis. Rambutnya diikat rapi ke belakang, dan mata lelahnya menatap Arga dengan lembut. Masuk saja, Arga. Di luar dingin, ujarnya. Arga sempat ragu, tapi anggukan lembut dari Bularas mengusir semua canggung itu. Ia melangkah masuk, dan pintu ditutup pelan. Kamar itu hangat, dengan aroma cendana dan kopi yang samar. Sebuah lilin kecil menyala di meja rias. Bularas duduk di sisi ranjang, sementara Arga mengambil posisi di lantai, bersandar di dinding. Kamu masih takut petir? Udah segede ini, kata Bularas sambil tertawa kecil. Dari kecil, Bu. Gak tahu kenapa, rasanya kayak mau ditelan bumi tiap kali kilat nyambar. Jawab Arga dengan cengiran malu. Bularas tersenyum. Matanya memandangi pemuda itu dalam-dalam. Dari tatapan itu, ada getaran halus yang hanya bisa dimengerti oleh seorang perempuan yang telah lama kesepian. Sudah lama ibu tidak ada teman ngobrol di malam seperti ini? Ucapnya pelan. Arga menatapnya. Kok bisa? Bukannya ibu punya banyak penghuni kos? Iya. Tapi mereka semua punya dunianya sendiri. Sibuk. Sibuk tumbuh. Sibuk jatuh cinta. Sibuk patah hati. Dan saya? Sibuk sendiri, katanya sambil memeluk kedua lututnya di atas ranjang. Hening sejenak. Hanya suara hujan yang memecah suasana. Arga? Bularas memanggil nama itu dengan nada berbeda. Lebih lirih. Lebih pelan. Ya, Bu. Kamu pernah merasa ingin dekat dengan seseorang, tapi takut salah? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti embun di pagi hari. Arga menunduk. Ia belum cukup memahami dunia perasaan seperti Bularas, tapi hatinya bisa merasakan ada sesuatu yang bergeser malam itu. Saya gak tahu, Bu, tapi mungkin semua orang pernah merasa begitu. Bularas tersenyum tipis. Senyuman itu pahit dan manis sekaligus. Ia berdiri, lalu berjalan perlahan ke arah Arga. Tanpa banyak kata, ia duduk di lantai, tepat di sampingnya. Makasih ya, udah mau nemenin ibu malam ini. Bisiknya, Arga hanya mengangguk. Detik-detik berikutnya adalah detik yang membingungkan. Jarak di antara mereka hanya sejengkal. Nafas mereka hampir bersentuhan. Hati mereka berdetak di ruang yang sama. Tak ada yang menyentuh. Tak ada kata cinta. Hanya kehadiran dan diam yang penuh arti. Mentari menyelinap dari balik tirai jendela. Hujan telah reda. Tapi dalam hati Bularas dan Arga, badai baru saja dimulai. Arga terbangun di dalam kamarnya. Ia ingat malam itu. Ingat perasaan aneh di dada saat Bularas menyandarkan kepalanya di bahunya sebelum mereka tertidur dalam sunyi. Tak ada tindakan yang melanggar. Namun justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih dalam. Pagi itu, saat Arga turun untuk sarapan, Bularas tampak berbeda. Ia memakai riasan tipis, dan senyumnya lebih cerah dari biasanya. Sudah bangun, Mas Arga? Ibu buatkan nasi goreng spesial, katanya sambil menyajikan sarapan di meja. Arga hanya bisa tersenyum. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal pasti, hubungan mereka telah berubah. Dan perubahan itu, perlahan akan membawa mereka pada jurang yang lebih dalam. Tempat di mana perasaan tak bisa ditarik mundur. Sejak malam hujan itu, suasana di rumah kos perlahan berubah. Tak ada yang mencolok, tak ada yang terang-terangan, namun siapapun yang cukup peka bisa merasakan ada ketegangan halus di udara, antara Bularas dan Arga. Tatapan mereka sering bertemu diam-diam, lalu buru-buru berpaling. Percakapan mereka lebih lembut dari sebelumnya. Lebih pelan, seolah takut suara bisa menguak rahasia yang belum sempat diucap. Arga pun merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ia bukan anak kecil. Ia tahu batas antara sopan santun dan keintiman. Tapi setiap kali mendengar suara sandal Bularas menyentuh lantai, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat.
Setiap kali melihat Bularas mengenakan daster batik yang sederhana itu, entah mengapa ia merasa nyaman, tapi sekaligus bersalah. Namun seperti api kecil yang dibiarkan menyala di tengah ilalang kering, perasaan mereka perlahan tumbuh. Tanpa kata, tanpa niat yang jelas. Suatu malam, sekitar pukul 11, Arga turun ke dapur karena lapar. Ia mengira semua orang sudah tidur. Tapi ternyata Bularas juga sedang duduk di meja makan, hanya mengenakan pakaian rumah, membaca buku resep sambil menyeruput teh jahe. Belum tidur juga, Bu? Tanya Arga canggung. Lagi gak bisa tidur. Kamu lapar? Bularas tersenyum sambil berdiri. Saya mau bikin mie instan aja, Bu. Udah, sini. Biar ibu yang buat. Arga ragu, tapi ia tahu menolak hanya akan membuat suasana makin aneh. Ia duduk di bangku panjang dapur, memandangi Bularas yang mulai menyiapkan air panas. Arga, suara Bularas memecah keheningan. Ya, Bu. Kamu pernah naksir orang yang gak seharusnya kamu sukai? Pertanyaan itu lagi-lagi menggantung di udara. Kali ini tak sekadar basa-basi. Suaranya penuh muatan. Arga menelan ludah. Otaknya berpacu mencari jawaban yang netral, tapi hatinya tahu. Pertanyaan itu bukan tentang siapa-siapa, tapi tentang mereka berdua. Pernah, Bu. Tapi saya gak tahu harus bagaimana. Soalnya saya juga takut nyakitin orang itu, atau dianggap aneh. Bularas menoleh. Tatapannya lembut, tapi ada luka yang terpendam. Kadang, kita gak bisa ngatur siapa yang bikin hati kita hangat. Ya? Ia tertawa kecil, mencoba menyembunyikan gemetar di suaranya. Kita cuma bisa milih sejauh mana kita berani menanggung risikonya. Malam itu, mie instan terasa berbeda. Di antara kuah panas dan aroma gurih, ada perasaan yang tak bisa dicerna dengan logika. Kehidupan di rumah kos kembali seperti biasa. Namun siang itu, saat Arga baru pulang dari kampus, sebuah kejutan menantinya di ruang tamu. Mas Arga. Seseorang melambaikan tangan. Seorang gadis berambut sebahu, mengenakan jaket alma mater yang sama, tersenyum cerah. Itu Nisa, teman sekelas Arga yang selama ini diam-diam menaruh perhatian padanya. Mereka sering duduk satu kelompok saat kerja kelompok, dan Nisa tampaknya mulai memberanikan diri untuk lebih dekat. Nisa? Ngapain kamu kesini? Nisa tertawa. Kebetulan lewat. Kamu gak masuk grup diskusi tadi pagi, jadi aku mampir bawain fotokopian catatan. Bularas muncul dari dapur saat itu, membawa gelas air. Tatapannya berubah seketika. Ia melihat gadis itu, melihat cara Nisa menatap Arga, dan senyumnya perlahan menghilang. Oh, ini teman kuliahmu, Arga? Tanya Bularas, mencoba ramah. Iya, Bu. Ini Nisa. Nisa membungkuk sopan. Selamat siang, Bu. Bularas membalas dengan senyuman tipis. Silakan duduk. Arga, temani temannya, ya? Arga tampak kikuk. Ia tak tahu kenapa suasana mendadak terasa dingin. Nisa sendiri tampak tidak menyadari apa-apa. Ia terus bercerita dengan semangat, tertawa kecil setiap kali Arga merespons. Tapi dari sudut dapur, Bularas hanya berdiri memandangi mereka. Diam. Sesuatu dalam dirinya menggelitik. Kecemburuan, kekhawatiran, dan rasa takut kehilangan. Meskipun ia tahu ia tak pernah benar-benar memiliki. Malam itu, saat rumah mulai sepi, Arga sedang merevisi tugas di kamar ketika terdengar ketukan di pintunya. Tok, tok. Begitu dibuka, Bularas berdiri di sana. Ia tak tersenyum. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya berbeda. Ibu boleh masuk sebentar? Arga mengangguk pelan. Bularas duduk di tepi ranjang, Arga di kursi belajar. Teman kamu tadi cantik. Ucapnya, datar. Iya, Bu. Dia baik. Kenapa? Bularas tak menjawab. Ia menarik napas dalam-dalam. Kalau kamu sudah punya pilihan, Ibu harap kamu jujur pada dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain menggantung perasaan hanya karena kamu takut bersalah. Arga terdiam. Ibu gak mau jadi wanita tua yang salah memahami kebaikan seorang anak muda. Lanjutnya, pelan. Arga berdiri. Bu, saya gak pernah main-main.
Saya juga bingung. Saya gak tahu apa ini salah. Tapi, cukup, Arga, potong Bularas. Ia berdiri perlahan, berjalan menuju pintu. Kamu gak perlu jawab sekarang. Tapi ibu hanya ingin kamu tahu, perasaan ibu itu nyata. Dan kalau kamu memang hanya anggap ibu sebagai pemilik kos, bilang saja. Biar ibu belajar letakkan hati di tempat yang semestinya. Lalu pintu ditutup. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arga menangis dalam diam. Pagi itu terasa berbeda. Matahari tetap bersinar dari timur, burung-burung tetap berkicau, dan jalanan depan rumah kos masih dipenuhi suara motor dan langkah kaki mahasiswa. Tapi di dalam rumah kos, sesuatu telah berubah. Bularas tidak lagi menyapa Arga dengan senyum hangat seperti biasanya. Ia tak lagi menyodorkan teh atau sekadar bertanya, "Sudah makan, ga?" Arga merasakannya dengan jelas. Dingin yang tak berasal dari udara pagi, tapi dari sikap seseorang yang biasanya hangat kini menarik diri secara perlahan. Sejak malam itu, sejak percakapan yang diakhiri dengan pintu tertutup dan tatapan pilu itu, Bularas benar-benar menjaga jarak. Bukan dalam marah, bukan dalam benci, tapi dalam luka yang ia pendam sendiri. Ia tetap melayani anak-anak kos, tetap merapikan dapur, mencuci galon, menyapu halaman. Tapi tidak untuk Arga. Bukan karena ia benci, justru karena ia terlalu takut berharap lebih. Arga mencoba bersikap biasa. Ia menyapa, ia menawarkan bantuan seperti biasa. Ia bahkan sengaja pulang lebih awal dengan harapan bisa sekadar bicara. Tapi semua itu dijawab dengan senyum sopan dari Bularas. Senyum yang menandakan, "Saya baik-baik saja, tapi tolong jangan dekati saya lebih jauh." Malam-malam terasa sunyi. Biasanya, ada percakapan kecil di dapur, suara gelas teh, atau sekadar Bularas yang duduk di teras membaca novel lama. Kini, semua hilang. Bularas lebih sering mengunci diri di kamar, lampunya redup, hanya sesekali keluar jika ada keperluan mendesak. Arga mulai kehilangan fokus. Di kampus, ia lebih banyak diam. Tugas-tugas kuliah yang biasanya ia kerjakan dengan semangat kini tertunda. Bahkan Nisa, yang kembali mengajaknya ngopi sepulang kuliah, ia tolak dengan alasan, lagi banyak pikiran. "Mas Arga kenapa sih? Kayak bukan kamu yang biasanya," tanya Nisa suatu sore, saat mereka kebetulan berjalan pulang berbarengan. Arga hanya mengangkat bahu. "Cuma capek." Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar lelah. Ini luka. Luka dari jarak yang diciptakan oleh perasaan yang tak tersampaikan. Malam itu, Arga duduk lama di meja belajarnya. Ia tak bisa tidur. Pandangannya kosong menatap laptop yang menyala, halaman kosong di dokumen Word tak kunjung terisi. Akhirnya, ia menulis sebuah surat, bukan untuk dikirim, hanya untuk melepaskan isi hati. "Bularas, saya tidak tahu apa yang seharusnya saya lakukan sejak malam itu. Maaf kalau kehadiran saya hanya membawa luka. Maaf karena saya diam saat seharusnya berbicara, dan bicara saat seharusnya diam. Saya tahu, saya hanya anak kos. Saya tahu Anda wanita yang dewasa, berkelas, dan punya kehidupan sebelum saya datang. Tapi sejak malam hujan itu, saya merasa berbeda. Saya merasa nyaman. Bukan nyaman seperti ke ibu sendiri. Tapi nyaman yang membuat saya ingin menjaga, ingin membuat Anda tertawa, ingin memastikan Anda tidak sendiri. Kalau semua ini salah, saya rela pergi. Tapi jika sedikit saja perasaan itu masih ada di hati ibu, saya mohon, beri saya kesempatan untuk memperbaiki sikap saya." Arga. Ia tak pernah mencetak surat itu. Ia hanya membacanya berkali-kali, lalu menyimpannya dalam folder bernama draft dan menutup laptop. Seminggu setelah itu, kejutan lain datang. Salah satu anak kos, Fajar, tanpa sengaja melihat Bularas muntah di pagi hari. Awalnya dianggap biasa, mungkin masuk angin atau flu. Tapi 2 hari berturut-turut, Fajar mendengar Bularas muntah lagi di kamar mandi, dan malamnya ia terlihat lemas saat menyapu halaman. "Bu, ini teh hangat. Saya buatkan," kata Fajar, perhatian. Tapi Bularas hanya tersenyum tipis. Malam harinya, bisik-bisik mulai terdengar di dapur kecil rumah kos itu. "Kok Bularas akhir-akhir ini kayak beda?" "Ya?" bisik Ayu, salah satu penghuni. "Iya,
Aku juga dengar dia muntah-muntah terus. Jangan-jangan dia sakit serius? Kata Winda. Fajar, yang ikut mendengar, tak menanggapi. Tapi saat malam sudah sepi, ia mengetuk kamar Arga. Gah, lo deket banget sama Bularas, kan? Coba deh lo tanya. Gue curiga dia sembunyiin sesuatu. Arga mengangguk pelan. Dadanya sesak. Ia pun memberanikan diri keesokan harinya untuk bicara. Pagi itu, saat melihat Bularas berdiri sendiri di halaman, Arga menghampiri. Bu. Bularas menoleh. Ia tampak lelah. Wajahnya pucat. Saya tahu ini mungkin keterlaluan. Tapi, ibu sakit, ya? Bularas terdiam. Beberapa detik, hanya suara angin dan gesekan dedaunan yang terdengar. Lalu, dengan suara lirih, Bularas berkata, Arga, ibu hamil. Jantung Arga seperti berhenti berdetak. Dan kamu ayahnya. Tidak ada yang bisa dikatakan Arga saat itu. Ia membeku. Bularas berjalan perlahan masuk ke dalam, meninggalkan Arga berdiri sendiri di bawah pohon jambu. Langit pagi terlihat biasa saja. Tapi bagi Arga, seluruh dunia berubah. Hidup yang selama ini ia rancang, masa depan yang ia bayangkan, semua kini harus menyesuaikan dengan satu kenyataan besar. Dan di dalam rumah kos kecil itu, dua hati sedang diombang-ambingkan gelombang yang mereka ciptakan sendiri, tanpa pernah benar-benar tahu kemana arah mereka akan berlabuh. Langit pagi itu mendung. Awan-awan kelabu menggantung seperti perasaan yang menyesaki dada Arga. Setelah pengakuan dari Bularas semalam, dunia seakan berhenti berputar. Di pikirannya, segala skenario berputar tanpa henti. Apa yang akan dia katakan pada orang tuanya? Pada teman-temannya? Pada orang-orang di kos yang mulai curiga? Tapi di antara semua itu, ada satu yang paling menyita hatinya. Bularas. Wanita yang selama ini ia kagumi diam-diam, kini membawa darah dagingnya dalam rahim. Dan ini bukan waktu untuk melarikan diri. Hari itu, Arga tidak pergi ke kampus. Ia menunggu Bularas keluar kamar. Lama ia duduk di ruang tamu, hingga akhirnya wanita itu keluar dengan mata sedikit sembab. Ibu? Arga berdiri. Tangannya gemetar. Tapi ia menahan semua rasa takutnya. Maafkan saya, ucapnya lirih. Bularas mengangguk pelan. Tak ada yang perlu dimaafkan, Gah. Ini kesalahan kita berdua. Dan aku siap menanggung semuanya sendiri, kalau kamu belum siap. Kalimat itu menampar Arga lebih keras dari apapun. Ia segera menggenggam tangan Bularas. Saya tidak akan lari, Bu. Saya memang belum tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi satu hal yang pasti, saya ingin bertanggung jawab. Bularas menatap Arga, ragu, tapi matanya mulai berair. Bukan karena terpaksa. Arga menggeleng. Bukan. Karena saya sayang sama ibu. Dan saya ingin anak kita lahir tidak dalam bayang-bayang malu, tapi dalam cahaya kejujuran. 3 hari kemudian, Arga pulang ke kampung halamannya. Ia duduk di hadapan kedua orang tuanya dan mengaku. Tak ada pembelaan, tak ada manipulasi. Ibunya menangis. Ayahnya diam lama. Tapi saat semuanya tenang, sang ayah berkata, "Kamu sudah dewasa. Kalau memang kamu ingin bertanggung jawab, kami akan mendukung. Tapi jangan pernah tinggalkan anak itu dan ibunya." 1 minggu setelah itu, kabar mulai tersebar di rumah kos. Beberapa menyambut dengan sinis, beberapa dengan simpati. Tapi Bularas dan Arga tak lagi peduli. Mereka sibuk mengurus masa depan mereka. Rumah kos itu kini terlihat berbeda. Catnya baru. Taman kecil di depan lebih rapi. Dan di teras rumah itu, ada suara tangis bayi yang menandakan awal baru bagi 2 insan yang pernah disatukan oleh takdir tak terduga. Arga kini bekerja paruh waktu sambil menyelesaikan kuliahnya. Ia memanggil anaknya, Bintang. Nama yang ia pilih karena ingin anak itu bersinar di tengah segala keterbatasan mereka. Bularas tidak lagi hanya ibu kos. Ia adalah istri, ibu, dan sahabat terbaik bagi Arga. Mereka tak sempurna, tapi mereka memilih untuk bersama. Meski dunia memandang aneh, meski usia mereka terpisah jauh. Cinta datang dari banyak arah. Kadang dari perkenalan,
Kadang dari rencana keluarga, kadang dari kamar kos yang bersebelahan. Dan langit senja di rumah kos itu masih sama. Hangat, indah, dan kini disaksikan oleh 3 jiwa yang memilih menjemput takdir, bukan lari darinya.